Salam Harmon. Baik, perkenalkan nama saya Igede Wijaya dengan NIM 19180110007. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Igede Raditya Pranata, Baik, Pak Adik Radit, kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa? 35 tahun. Baik, kalau boleh tahu, Adik Radit ini ada keluhan apa ya, Tom? Ada mungkin yang bisa saya bantu? Memeriksa fisik jantung. Periksa fisik jantung. Oh baik, Adik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung, di mana nanti saya akan meminta Adik untuk melepas pakaian Adik dan berbaring di bed untuk melakukan pemeriksaan. Apakah Adik bersedia sebelumnya? Bersedia? Baik, jika Adik bersedia, silakan Adik berbaring di bed terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Dek, ya. Ya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Nah, baik, di sini saya akan mulai melakukan pemeriksaan, di mana nanti saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dari kanan pasien dan juga nanti dari ujung kaki pasien untuk menilai bentuk dada dan juga menilai apakah adanya massa, lesi maupun deformitas. Baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan, di mana bentuk dada pasien itu agak normal, saya juga tidak menemukan adanya lesi, massa maupun deformitas pada pasien. Nah, lalu saya akan melanjutkan pemeriksaan, yaitu saya akan menilai apakah adanya pulsasi atau terlihat pulsasi pada pasien, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan dari kanan pasien. Di mana di sini saya tidak menemukan adanya pulsasi pada pasien. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai frekuensi, irama, serta usaha kedalaman nafas pasien. Baik, Adik, di sini Adik silakan bernafas seperti biasa. Saya akan melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 15 detik, Dek. Nah, baik, akan saya tekankan 4, di mana hasil dari pemeriksaan saya adalah frekuensinya normal, yaitu 16 kali dalam 1 menit. Ketika saya sudah kalikan 4, dan juga dengan irama, intensitas yang baik dan teratur, dan juga saya tidak menemukan usaha kedalaman nafas yang terlalu berlebihan pada pasien. Nah, baik, untuk selanjutnya, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ictus cordis nampak pada pasien atau tidak. Di mana di sini saya tidak menemukannya. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ictus cordis, di mana ictus cordis biasanya terletak pada interkostal 5. Nah, pada pemeriksaan ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan posisi supinasi, di mana jika tidak teraba juga bisa digunakan dengan cara left lateral decubitus. Baik, mohon izin saya akan melakukan pemeriksaan, Dek, ya. Nah, baik, di sini sudah saya menemukan ictus cordis pasien, lalu saya akan menggunakan satu jari saya untuk menilai kuat angkat dari ictus cordis. Nah, dari hasil pemeriksaan saya tidak menemukan adanya pulsasi yang berlebihan pada ictus cordis. Dengan kata lain, ini masih normal. Nah, baik, itulah pemeriksaan inspeksi dan palpasi yang saya lakukan. Nah, untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan perkusi. Di mana pemeriksaan perkusi ini adalah tujuannya untuk menentukan batas-batas jantung dari pasien. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana nanti pemeriksaan ini saya akan menggunakan pengetukan untuk mencari perubahan suara baik dari sonor ke pekak maupun sebaliknya. Untuk yang pertama, saya akan menentukan perkusi atau batas jantung untuk kanan batas jantung pasien, batas kanan pasien, jantung kanan pasien. Pertama, saya akan mencari batas paruh hepar terlebih dahulu. Baik, mohon izin, ya. Nah, di sini sudah terjadi perubahan, lalu saya akan menaikkan 2 jari ke atasnya, dan saya akan kembali melakukan pengetukan ke arah medial sampai menemukan perubahan suara. Nah, di sini sudah terjadi perubahan suara, di mana ini merupakan batas kanan dari jantung pasien, di mana itu relatif terletak pada linea sternalis dextra. Nah, untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan batas kiri jantung pasien, di mana batas kiri jantung pasien itu relatif terletak pada ictus cordis. Nah, juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan, yaitu dari linea axialis medial ke arah medial. Nah, baik, Adik, mohon izin saya akan melakukan pemeriksaan, Adik, ya. Baik, di sini sudah terjadi perubahan suara, di mana ini merupakan batas kiri dari jantung pasien. Lalu saya akan melakukan perkusi juga pada interkosta 4 dan melanjutkannya sampai dengan interkosta 3. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan batas kiri jantung dari pasien, di sini saya menemukan untuk batas jantung kiri itu relatif terletak pada ictus cordis, di mana dengan interkostal 5-nya, yaitu 1 cm ke medial dari linea midclavicularis,
Untuk interkostal 4-nya, yaitu 1 cm ke medial dari linea midclavicularis, dan untuk interkostal 3-nya adalah 2 cm ke medial dari linea midclavicularis. Nah, bisa juga dilakukan pengatukan dari fossa supraclavicula untuk menentukan batas atas jantung dari pasien. Baik, saya sudah melakukan pengatukan, yaitu di mana batas atas jantung pasien itu relatif terletak pada interkostal 3, 2 cm ke medial dari linea midclavicularis. Baik, itulah pemeriksaan perkusi yang saya lakukan untuk menentukan batas jantung kanan, kiri, dan juga atas dari pasien. Nah, selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan ini adalah untuk mendengarkan bunyi-bunyi jantung dari pasien. Di mana di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung pada pasien. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara meminta pasien untuk rileks dan tenang. Adik silakan rileks dan tenang, Adik. Nanti adik silakan bernafas seperti biasa, dan saya akan mengatur posisi berbaring pasien dengan sudut 30 derajat. Baik, ketika sudah diatur dengan posisi 30 derajat, saya akan lanjutkan pemeriksaan. Nah, pada pemeriksaan auskultasi ini juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan pada pasien duduk ataupun tidur miring. Nah, jadi pada pemeriksaan ini saya akan langsung melakukan pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi jantung dari pasien. Nah, untuk yang pertama, saya akan mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari bunyi jantung dari ictus cordis, di mana tujuannya untuk mendengarkan bunyi katup mitral, yaitu menggunakan corong stetoskop. Lalu mendengarkan bunyi jantung di interkostal 2 menggunakan membran stetoskop untuk mendengarkan jantung berasal dari kutub pulmonal. Lalu pada interkostal 2 pada dextral untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari aorta menggunakan membran stetoskop. Lalu mendengarkan bunyi jantung dari interkostal 4 dan 5 baik kiri maupun kanan untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup tricuspidalis menggunakan corong stetoskop. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan untuk pemeriksaan auskultasi pada pasien, didapatkan hasil bahwa untuk bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 pada pasien itu adalah tunggal dan juga reguler. Jadi saya juga tidak menemukan adanya suara tambahan ataupun suara pecah dengan irama dan intensitas yang sangat baik dan juga sangat teratur, di mana saya simpulkan kembali dari hasil pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi pada pasien adalah normal. Baik, itu saja mungkin pemeriksaan fisik jantung yang saya lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, Dik? Tidak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, silakan Adik kenakan pakaian Adik dan kembali ke meja. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Dik, ya. Ya. Silakan kenakan pakaian terlebih dahulu. Baik. Baik, Adik, dari hasil pemeriksaan fisik jantung yang saya lakukan pada jantung Adik adalah normal, baik dari segi inspeksi, saya tidak menemukan massa, lesi maupun deformitas dari ictus cordis, dan juga dari perkusi batas jantung Adik juga normal, dan juga hasil dari pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantung dari Adik itu sangat baik sekali dan sangat normal. Jadi nanti silakan Adik, saya akan buatkan surat keterangan sehat untuk Adik, ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, baik, jika tidak ada, terima kasih, Dek, ya. Ya.